untuk negaranya. Coba contoh negara kita ini. Setingkat negara tidak mampu, jangankan lockdown membiayai rakyatnya, membagikan masker gratis saja negara nggak mampu loh. Memfasilitasi masker saja negara nggak mampu. Nah, ini sudah gawat ini. Kenapa pemerintah mengelak dari lockdown kepada PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Kenapa? Kalau lockdown, pemerintah membayar rakyat. Pemerintah membayar kehidupan selama lockdown. Nah, kemudian dirubah ke PSBB. Kenapa? Karena tidak mampu lagi secara ekonomi. Saya tidak tahu apa negara ini sudah bangkrut atau bagaimana. Coba antum bayangkan. Saya jangan-jangan curiga nih, jangan-jangan negara ini sudah bangkrut. Kalau bangkrut, bagaimana cara mengatasinya ini? Jangan sembunyi-sembunyikan. Kita bicarakan baik-baik. Semua tokoh, semua pakar harus ada. Bicarakan baik-baik. Jangan-jangan negaranya sudah bangkrut. Jangan cerita lockdown. Coba antum bayangkan. Belum ada dalam sejarah orang di penjara dikeluarkan. Apa alasannya? Tidak mampu memberi makan orang penjara. Ada yang bertentangan hari ini di kebijakan. Satu, bahwasanya orang di penjara dikeluarkan sebelumnya ditetapkan darurat sipil. Darurat sipil ini ini kan darurat kondisi mencekam, tidak aman, dilakukan darurat sipil. Dilakukan hukum yang tajam kepada rakyat. Darurat sipil dibuat sampai orang di penjara dikeluarkan. Aneh nggak? Ini akan mengacaukan darurat sipil. Aneh negeri ini sekarang. Darurat sipil diwacanakan, darurat sipil mendampingi PSBB. Terus orang di penjara dikeluarkan. Alasannya apa? Keuangan negara tidak mampu membayar. Alasannya pasti tidak mampu membayar orang dalam penjara. Artinya bagaimana ini? Mungkin negara sudah bangkrut, saya nggak tahu ini. Ya para pakar lah, para tokoh-tokoh. Nah, dalam hal ini gimana? Umat Islam harus ambil peran. Umat Islam harus bicara masa depan bangsa ini. Tokoh-tokoh umat Islam harus duduk bersama. Tokoh-tokoh umat Islam harus mengkaji. Dunia akan tidak bangkit dalam setahun 2 tahun ini. Seluruh ekonomi akan ambruk. Maka ketika apa peran umat Islam? Ketika ekonomi seluruh dunia ambruk, hegemoni akan berkurang. Ketika hegemoni berkurang, ini momen umat Islam menyelamatkan umatnya. Ulama-ulama harus bicara ini. Ulama-ulama jangan lagi sibuk melayani perdebatan masalah Jumat tidak Jumat. Ulama hari ini harus bicara. Apa contohnya? Bagaimana ketika pemerintah tidak membiayai, tidak mau mengucurkan uang negara untuk membayar rakyat. Selama ini rakyat bayar pajak kepada negara, sekali-sekali berikanlah dananya untuk rakyat. Kau yang sifatnya konsumtif, silakan. Nah, kalau ini terjadi, maka saya justru menyarankan umat Islam harus menyelamatkan dirinya sendiri ketika tidak bisa diharapkan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Apa itu? Zakatnya kelola baik-baik. Masing-masing zakatnya berikan kepada zawil kurbanya. Zakat berikan kepada zawil kurba. Tidak usah masing-masing kita ini punya orang miskin. Setiap kaum punya orang miskin, setiap keluarga punya orang miskin. Maka zakatnya silakan dikelola mandiri-mandiri. Yang kaya di suatu kaum berikan kepada yang miskin. Kenapa? Karena memang jangan berharap pada orang lain hari ini. Nah, sekarang ini ekonomi akibatnya sekarang tidak lockdown, kenapa susah PSBB sekarang? Masyarakat disadarkan untuk diam di rumah. Mereka harus usaha. Dananya, makannya nggak ada. Problem ekonomi semakin menjadi ini. Di saat coba antum bayangkan. Hari ini orang yang ada di kampung-kampungnya miskin. Hutang banyak. Pekerja non-pegawai, non-PNS sudah jelas ini. Terpapar miskin, problem ekonomi, naik kepada problem rumah tangga, naik dari problem rumah tangga, naik kepada rumah tangga tidak aman, naik kepada situasi sosial yang tidak aman. Dari situasi sosial yang tidak aman nanti, maka ini datang lagi pendatang baru dari penjara. Pendatang baru dari penjara, juga cerita tidak makan. Orang yang baik saja, karena darurat dia akan melakukan hal yang jahat. Apalagi orang yang basisnya jahat. Ini sudah kacau semua dari segala tinjauan. Ulama harus duduk bersama dengan para tokoh, para pakar, para yang pemegang
pewenang negara ini, mari duduk bersama. Duduk bersama. Saya melihat ke depan bangsa kita ini terancam situasi yang gawat ini. Saya lihat nanti ini di awal setelah Lebaran saja akan mulai ini krisis sosial nih. Krisis sosial akan kalau khawatir kita nanti penjarahan segala macamnya kalau ini tidak kita atasi dan kita pikirkan bersama. Nah, kemudian juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah dipertanyakan kalau seandainya tidak ada hal-hal yang sifatnya mengantisipasi. Nah itu, jadi dalam hal ini ada 3 pendapat orang, ada yang mengatakan bahwa ini by design, ada hal ini by accident, ada hal ini apa tadi? Illuminati. Saya Illuminati ini nggak percaya saya. Dan ini tidak boleh kita kaitkan dengan agama. Berita-berita dari jin itu tidak bisa, benar pun dia nggak bisa kita terima. Apa alasan kita mengatakan jin yang jujur? Apa yang mengatakan ini gimana ini? Kita ada kitab, kita ada Al-Quran, kebicaranya gitu. Ah, gitu. Jadi, dan kemudian juga apa tadi dari Yahudi? Ya, Yahudi. Aneh nih, sekarang Yahudi yang kelabakan. Yahudi yang kelabakan sekarang oleh COVID-19 ini. Justru Palestina aman-aman. Orang sekarang di Eropa salut sama Islam. Ada yang mau berarti ini memang sudah ulama sedunia dalam doanya. Jundan min junudillah. Ini mereka virus ini wabah penyakit ini adalah tentara dari tentara Allah. Terus ada lagi yang ngomong ini tentara Dajjal. Ini gimana ini? Jumhur ulama di mana-mana jundan min junudillah terbukti sekarang. Justru yang diserangnya negara-negara apa? Negara Muslim relatif aman. Artinya tidak seperti yang kecuali negara Muslim yang memang bertele-tele dalam persoalan ini. Ya. Nah, jadi orang coba lihat Palestina aman, tidak separah, di sebelahnya parah Israel. Coba lihat di Cina sendiri, Muslimnya aman. Dengan dasar itu ternyata kenapa orang Eropa sekarang nyuruh azan di mana-mana, bahkan di gereja suruh azan. Kenapa? Karena dia belajar bahwasanya orang Islam yang di Uighur selamat. Kemudian orang Cina terpapar. Sekarang naik lagi Cina tahap 2 ini COVID-19-nya. Nah, jadi kita ini umat Islam untuk kalau ingin kita maju, kita bersaing di tatanan dunia baru setelah COVID-19 ini, umat Islam harus bicara dengan protap yang jelas, dengan hujah realitas, kajian-kajian yang matang. Kemudian ambil data, analisa, kemudian ambil langkah. Umat Islam ke depan yang Eropa semua segala macam itu nanti akan start dari awal lagi, maka kita punya momen untuk sama-sama start dengan mereka. Pikiran terbaru untuk umat Islam, bangkit umat Islam, para pakar, kemudian bikin seluruh barisan ekonomi Islam, politikus Islam, kemudian ilmuwan Islam, semua gerakan ahli pendidikan Islam, semuanya gerakan-gerakan keislaman itu mulai di atas sekarang. Kita hari ini sama-sama start dengan mereka insya Allah.